And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds. 7, 6, 5, start, 2, 1, booster ignition, and lift. Halo warga bumi, kami merupakan astronot dari TPB-14. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Andrian Setiakusuma, NIM 119210054, Prodi Teknik Sipil. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rashid, NIM 119170038 dari Prodi Teknik Mesin. Halo guys, kenalin, nama aku Nafila Haryadi Putri NIM 119230029 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Reswara Nurmanika, NIM 119190035 dari Prodi Teknik Industri. Nama saya Risa Solehatin Maulidina, NIM 119120057 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilaudiva Putri, NIM 1191243 dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini kami akan menjelaskan tentang fenomena neutrino dan hubungannya dengan teori relativitas. Neutrino merupakan partikel elementer yang perjalanannya mendekati kecepatan cahaya, tetapi sulit dideteksi karena tidak bermuatan listrik. Dalam setiap detik ribuan miliar neutrino melewati tubuh kita dan kita tidak akan merasa apa-apa. Neutrino adalah partikel yang berinteraksi lemah yang bergerak pada dasarnya kecepatan cahaya dan memiliki momentum sudut intrinsik atau spin setengah unit. Neutrino memiliki spin yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatannya. Jika neutrino memiliki massa, maka neutrino juga dipengaruhi oleh interaksi gravitasi dengan partikel bermassa lainnya. Neutrino diproduksi di bumi oleh radioaktif alami, oleh reaktor nuklir, dan oleh akselerator energi tinggi. Pada matahari, neutrino dihasilkan oleh interaksi lemah yang terjadi selama fusi nuklir. Karenanya, dengan neutrino kita dapat melihat ke dalam bintang dan memeriksa langsung proses fisik energi yang terjadi hanya di interior bintang. Selama lebih dari 1 abad, peradaban manusia menganggap kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi yang mungkin dapat dicapai. Einstein pada tahun 1905 menyatakan teori relativitas khusus dengan membuktikan bahwa tidak ada yang dapat melebihi kecepatan cahaya dalam vakum, yaitu sebesar 186.000 mil per detik. Teori ini kemudian menjadi landasan pada bangunan fisika modern. Setelah 3 tahun masa eksperimen dan 16.000 kali pengukuran kecepatan neutrino, para saintis opera menyimpulkan bahwa partikel neutrino tersebut bergerak lebih cepat daripada cahaya. Kecepatan neutrino saat melintasi lintasan CERN-Opera adalah 299.798.454 meter per detik, kira-kira 0,002% lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Meskipun hanya sedikit lebih cepat, kesimpulan ini memberikan tantangan pada fisika modern. Kalau memang kesimpulan ini terbukti benar, Nature mengatakan apabila neutrino bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya, maka salah satu asumsi fundamental sains bahwa aturan fisika sama bagi semua pengamat menjadi batal. Potensi perubahan besar-besaran dalam dunia fisika mungkin terjadi apabila memang terbukti bahwa kecepatan cahaya dapat terlampaui. Neutrino
adalah salah satu jenis partikel elementer atau biasa juga disebut fermion yang memiliki massa sangat kecil. Gabungan tiga jenis neutrino, yaitu neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tau hanya bermassa kurang dari 0,28 elektron volt. Sedangkan bila dibandingkan dengan massa elektron yang memiliki besar 105,6 mega elektron volt, massa neutrino sangatlah kecil. Neutrino dipercaya sulit dideteksi dan susah untuk ditangkap, meskipun keberadaannya sendiri tersebar di muka bumi. Hal ini disebabkan karena kemunculannya yang menyertai atau berbarengan dengan paparan sinar matahari ke bumi. Neutrino bukanlah material baru, tetapi telah ada atau mulai dipublikasi pada tahun 1930 dan terkonfirmasi pada tahun 1959 oleh ilmuwan bernama Reines. Fenomena neutrino diharapkan oleh para ilmuwan menjadi masa depan baru di bidang keilmuan dan pembuka ataupun menjadi teropong menuju batas dunia yang kemampuannya melewati atau lebih baik daripada elektron. Neutrino merupakan sebuah partikel bermassa yang sangat ringan dan tidak bermuatan listrik. Partikel ini memiliki kelajuan yang mendekati atau bahkan lebih tinggi daripada kelajuan cahaya. Berdasarkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, neutrino dinyatakan memiliki kelajuan 4 hingga 60 nanodetik lebih cepat dari cahaya. Akan tetapi, penelitian ini tidak begitu saja diterima oleh sebagian ilmuwan. Beberapa ilmuwan menyanggah bahwa penelitian tersebut mengalami kesalahan dalam penelitiannya dengan didasari oleh teori relativitas, di mana tidak ada suatu objek yang dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya, atau dengan kata lain, cahaya merupakan kelajuan tertinggi di alam semesta ini. Jika kelajuan neutrino benar-benar melebihi kecepatan cahaya, maka massa, energi, ruang, dan waktu untuk neutrino menjadi tidak bisa ditentukan memakai teori relativitas. Kemudian, dalam penghitungan yang membandingkan kelajuan neutrino dengan kelajuan foton, didapatkan hasil yang ganjil. Neutrino yang merupakan partikel bermassa bergerak lebih cepat dibandingkan foton yang tidak memiliki massa. Partikel yang mempunyai massa seharusnya bergerak lebih lambat daripada partikel yang tidak mempunyai massa. Pada awalnya sendiri, neutrino dianggap sebagai partikel yang tidak memiliki massa. Hasil penelitian Icarus tentang kelajuan neutrino yang diumumkan pada bulan Maret 2012 menimbulkan konsekuensi bagi teori relativitas. Kelajuan neutrino yang dinyatakan sama cepat dengan cahaya ternyata menimbulkan kesulitan baru bagi teori tersebut. Kesulitan yang dimaksud berkaitan dengan nilai massa foton serta nilai konstanta C kuadrat. Konsekuensinya, bila nilai massa relativistiknya dihitung, akan didapatkan nilai tak terhingga. Nilai tak terhingga tersebut seharusnya membawa dampak besar di lapangan, namun kenyataannya tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan terjadi kesenjangan antara teori dan praktek pada kasus tersebut. Nilai tak terhingga bukan nilai yang kenyataannya dijumpai dalam praktek. Oleh sebab itu, harus dieliminasi. Cara untuk mengeliminasi nilai tersebut adalah dengan menaikkan nilai konstanta C kuadrat dalam rumus massa relativistik. Bila nilai konstanta tersebut dinaikkan, maka nilai konstanta yang sama untuk rumus lain dalam teori relativitas juga harus dinaikkan. Kenaikan nilai konstanta tadi dalam teori relativitas akan menyebabkan timbulnya hal yang seharusnya dihindari dalam teori tersebut, yaitu prediksi bahwa ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Namun, konsekuensi ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak karena hasil eksperimen Icarus. Awal penyebab dari prediksi ini menjadi bukti harus dilakukannya perubahan pada nilai konstanta tersebut. Itulah penjelasan kami tentang neutrino. Terima kasih telah mengikuti penjelajahan luar angkasa bersama kami. Dan
Stay safe and stay healthy.